Yo, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, coba perkenalan dulu ini. Siapa ketua prodinya ini? Mas Agung, Pak. Oh, Mas Agung. Ya, Mas Agung, coba kenalin dulu. Anda siapa ya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nugroho. Saya dari Teknik Elektro. Oke, teknik elektro. Siapa lagi nih selain Mas Agung nih? Ada tiga lagi nih ya. Itu yang mukanya dekat kamera, yang mukanya dekat kamera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Wahyudi Ah, dari Teknik Elektro. oke, ini siapa nih? Farezi nih. Mirip-mirip kayak ini dia, Gibran. Coba Farezi. Kenalkan, nama saya Farezi dari Teknik Informatika. Oke, informatika, mantap mantap. Ini Ramdhani nih. Ya. Oh, ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari Teknik Elektro. Oke, mantap mantap mantap. Ya. Kenalkan saya juga anak-anak ya. Nama saya Bagus Wahyu ya. Saya yang akan mengajari kalian tentang Pancasila. Kali ini topik kita adalah mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Oke. Kita ngebahas topik yang penting ini dan relevan untuk anak muda ya, khususnya anak muda seumuran kalian ya. Sebagai panduan hidup dan juga dasar bangsa untuk bangsa kita yang besar ini, Indonesia. Ya. Pancasila itu menjadi dasar yang kokoh bagi Indonesia sejak kemerdekaan kita tahun 1945. Di tengah tantangan modern ya seperti sekarang yang teknologi, globalisasi, kemajuan teknologi yang sebagainya, keragaman budaya masuk seperti K-pop dan semacamnya. Pancasila tetap menjadi pedoman untuk bangsa kita gitu. Jadi kalian anak-anak mengerti ya Pancasila itu apa? Ngerti, Pak? Oke Pak, oke. saya izin bertanya, Pak, kepada Mas Agung. Oke, Mas Agung, ini ada yang bertanya nih. Mas Ramdhani bertanya pada Anda. Boleh, Mas Dani. Untuk Mas Agung, menurut Mas Agung, gimana sih, Mas, pengertian dari Pancasila sebagai ideologi dasar negara? Oke, dan nah, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia Ya, ya. yang menjadi pedoman dan ideologi bagi seluruh rakyat. Nah, Pancasila merupakan rumusan dari para pendiri bangsa yang mencerminkan nilai leluhur Itu kamera budaya. jatuh, itu kamera Anda jatuh. Ya. Aduh, gimana sih? Proses sejarahnya. Proses sejarahnya akhirnya Pancasila dimulai setelah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1945. Iya, benar sekali 45. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPU PKI pada tanggal 29 April 1945. Hmm. Sidang pertama BPU PKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan piagam kata Ini yang ada yang belanja ini. Ini tengah bulan kenapa Anda belanja gitu? Ya, Shopee siapa itu? Jawab, ngaku. Maaf Pak. Oh, ya. Anda notifikasi Anda harus dimatiin dulu ya, karena kita harus serius dalam belajar. Ya. Jadi Ya Pak, Mas Agung lanjutkan lagi lanjut Mas Pak. Agung. akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 PKI menyetujui rumusan final Pancasila sebagai dasar negara. Itu dan Oh, Oke, gitu. Mas. Ada ngerti Garan? Ram ya. Oke. Oke, ya kita lanjut lagi nih. lanjut, saya mau nanya ke Pak Riki. Oh, Faraizi, ini si Mas Agung ini mau nanya nih ke Anda. Anda siap-siap ya. Apa makna dan nilai apa saja yang harus kita ketahui dalam Pancasila, Mas? Tuh, Pancasila. Nilai apa aja yang harus kita anuin? Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ini menggarisbawahi pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber moralitas dan spiritualitas. Ini mencerminkan keberagaman agama di Indonesia dan menegaskan pentingnya toleransi atau umat beragama. Nilai-nilai yang harus kita ketahui yaitu meyakini adanya Tuhan dan menjalankan perintahnya dan menghormati kebebasan beragama dan toleransi antar pemeluk agama. Dan yang kedua, kemanusiaan yang ada dan beradab. Makna ini menekankan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua individu.
tanpa memandang latar belakang ini mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai yang harus diketahui dari kemanusiaan yang adil berharap ini mengakui harkat dan martabat setiap manusia, menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesetaraan hak. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Makna yang harus kita ambil dari ini menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi keberagaman budaya, suku, dan agama Indonesia. Oke. Dan adapun nilai-nilai yang harus kita ketahui yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan menghargai keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Oke, seperti itu ya Mas Faraji. Saya mau nanya nih Mas Faraji ya. Ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau misalnya rakyat biasa ya ketahuan untuk promosi judul itu langsung ditangkap ya. Ini kenapa artis-artis yang promosi judul kok nggak cepet ditangkap ya? Kenapa itu? Karena adil dan beradab itu Mas. Nah, kalau masalah itu saya Oh, Anda takut kepada- disomasi ya? Anda takut disomasi? Ya, gak apa-apa. Emang negara kita itu nggak adil-adil banget. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita lanjut lagi ke Mas Wahyudi ini. Oh, menambahkan dari tadi Mas Fahrezi, yang keempat kasih. itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini maknanya itu sila keempat menggambarkan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Terus nilai-nilainya yaitu mengakui kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Lalu ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna sila kelima ini berfokusnya pada pencapaian kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, nilai-nilainya ini memastikan distribusi sumber daya yang adil, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pancasila bukan hanya sekedar prinsip dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman moral dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi gitu Pak. Oh iya, benar sekali ya. Ini kita harus menerapkan Pancasila kita dasar negara kita untuk kehidupan masing-masing ya. Untuk kehidupan individual ataupun kehidupan untuk bersama ya. Gitu. Ya, Jadi betul, Pak. jadi apa ini? Ini sepertinya Mas Wahyudi ini sangat ingin bertanya kepada saya. Ada apa ini? Iya, apakah boleh bertanya sama Pak Bagus ya? Oh iya, nggak apa-apa, boleh. Ini fungsi dosen tuh bertanya. iya. Kalau dosennya hilang mulu, goib dia. Takutnya ngantuk Pak, Oh, diem iya. aja gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, ini saya izin bertanya ya Pak. Iya, bertanya silakan. Oke, peran generasi muda nih Pak dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Bagaimana nih menurut Pak Bagus? Oh, yang pasti ya Anda jangan bodoh ya. Pertama, pelajarin dulu Pancasila gitu. Pancasila itu apa gitu, ya kan? Nah, setelah Anda pelajari itu secara pendidikan Pancasila gitu, setelah Anda pelajari, Anda terapkan pemanfaatannya melalui media sosial dan teknologi ya. Pancasila itu kan untuk bersatu. Jadi Anda di sosmed itu hati-hati dalam ngetik ya. Jangan rasis atau jangan memecah belahkan ini orang-orang gitu loh. Dengan berita-berita hoax yang media vokatif itu jangan ya. Jangan mudah dipercaya gitu. Dan untuk Pancasila untuk penguatan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita tuh nggak bisa mecah-mecahin gitu ya kan. Misalnya Anda dari suku Jawa, misal Farezi. Ya, Farezi dari suku Jawa nih, ya kan? Nah, Ramdhani dari Sunda gitu. Anda ribut enggak gitu. Atau enggak Mas Agung nih Anda ketawa. Anda tidak menghormati dosen. Ya, saya sudah menjelaskan. Parah banget Pak. Iya, parah banget dia, parah. Ya. Agung. Nih, misalnya Mas Agung ini dia orang Papua ya, Papua Selatan ya, itu kan ya. Papua Barat atau Papua lah. Gitu. Nah, Mas Rido ini orang Jawa gitu, ya kan? Atau enggak orang Batak gitu. Anda jangan rasis kepada orang Papua karena di Pancasila itu bersatu gitu. Kita nggak bisa gitu. Meskipun dia beda warna kulit dan kultur, mereka tetap Indonesia. Mereka tetap bangsa kita gitu. Jadi anak-anak mengerti ya tentang penguatan identitas nasional. Cukup mengerti Pak. Apa? Gimana? Anda kurang ngerti. Anda bodoh, Wahyudi. Anda Cukup mengerti, Oh, Pak. cukup mengerti. Oh, saya
Oke. Oke, Pak. Tadi sampai mana tadi saya? Tadi kepotong gitu sebenarnya. Penguatan identitas nasional, keadilan dan kesetaraan. Ya, keadilan dan kesetaraan itu termasuk bagian dari Pancasila ya kita. Kita harus adil gitu meskipun dunia tidak cukup adil untuk kita ya. Tapi kita ini jadi Pancasila itu mengamalkan dengan keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya Anda rakyat miskin dan Ramdan misalnya ya, contoh Wahyudi ini, Mas Wahyudi sama Mas Agung ini beda gitu. Mas Wahyudi ini rakyat miskin gitu dan Mas Agung itu anak DPR. Itu harus sama hukumnya, gak boleh dibeda-bedakan. Kalau misalnya Mas Wahyudi benar dan Mas Agung salah, itu Mas Agung harus diproses hukum, jangan dibeda-bedakan. Itu keadilan sosial dan kesetaraan. Kalau untuk secara ekonomi, ya itu bangsa kita sedang mengusahakan gitu loh. Dengan program-programnya, ya pemerintah itu urusannya. Ya. Kepemimpinan dan kepemimpinan berintegritas. Nah, ini dia. Kepemimpinan berintegritas itu harus wajib ada di individu maupun komunal ya. Karena Anda itu Anda kan laki-laki ya semua ya, murid-murid kita kan, anak-anak semua kan laki-laki gitu. Anda kan jadi pemimpin keluarga nanti jika Anda kawin, kecuali Anda boti ya. Nah, jadi kita itu harus bersiap gitu loh ya kan, untuk berintegritas dalam memimpin. Jadi nggak boleh korupsi, nggak boleh menipu dan maupun melakukan tindakan KKN lah gitu loh. Karena itu adalah teladan yang kita amalkan dari nilai-nilai Pancasila. Oke, cukup sampai di sini. Apakah anak-anak cukup mengerti? Pak, Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ini kita udah di penghujung ya. Kita akan penutupan kali ini ya. Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke, izin Kepada bertanya lagi. Siapa? Kepada siapa? Menurut Mas Dani ini Oh, oke. asal usul Pancasila itu apa saja sih Mas? Untuk asal usul Pancasila itu yang saya ketahui itu yaitu dari kausa materialis. Pancasila diambil dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan agama yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan cerminan identitas bangsa. Yang keduanya itu kausa formalis. Proses perumusan Pancasila dilakukan oleh para tokoh dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang ini, Soekarno mengusulkan 5 sila yang menjadi dasar negara. Kausa efisien, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI berperan penting dalam mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara setelah proklamasi kemerdekaan. Terus untuk yang kausa finalis, tujuan utama dari perumusan Pancasila adalah untuk sebagai panduan dalam penyelenggaraan negara dan mencerminkan esensi dari filsafat bangsa Indonesia. Gitu Mas Wali. Ya. Sudah cukup jelas. Yuk dilanjutkan dengan Pak Yosef. Oke, jadi ini udah pertanyaan terakhir ya. Nggak ada yang bertanya lagi kah? Misalnya Mas Wahyudi atau Mas Agung gitu bertanya. Gak wajib juga sih bertanya ya, gak wajib juga. Jadi jangan memaksakan Anda jika Anda tidak nyampe untuk membuat pertanyaan. Udah, Pak. Cukup lah, Pak. Oke, Cukup, cukup Pak, ya. Oke, ya berarti kita tutup aja pertemuan kali ini. Ya, untuk tentang Pancasila ini sebagai ideologi negara, semoga pembahasan kita kali ini itu bisa menginspirasi ya anak-anak muda khususnya kalian-kalian ini dan termasuk saya sebagai kaula tua ya, untuk semakin memahami dan menghayati, menerapkan dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila yang cuma dipelajarin doang tapi nggak diterapin, hasilnya bobrok gitu ya. Itu aja sih ya dari pertemuan kita kali ini tentang Pancasila. Jangan lupa untuk tetap bergotong royong dan kerjasama yang baik ya. Salam Pancasila semuanya, yo salam Pancasila. Oke, salam Pancasila. Ada jangan Salam ketawa. Pancasila. Salam Pancasila. Ayo. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Oke. Pancasila. Saya izin undur diri dulu ya semuanya. Iya, Pak. Oke.
Hati-hati, Pak. Nah, oh, ntar ada pelajaran apa lagi ya? Ada pelajaran apa lagi setelah ini kita? Banyak, Pak. Kebetulan saya ada kelas, Pak. Oh, ada kelas, Pak. Oke. Mantap. Semangat ya, semangat. Semoga kalian belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa memajukan bangsa ini lebih baik. Amin, semuanya amin. 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 Oke, saya izin mundur diri ya. Saya dosen Bagus Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.